Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, kami akan mempresentasikan dari kelompok 3 mengenai alat-alat elektronik laboratorium. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Dari kelompok 3, yang pertama ada Angela Revita Divani, yang kedua Putri Nada, yang ketiga Mardani Febrianto, yang keempat Selvia. Baik, untuk pengertian alat laboratorium biologi merupakan benda yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium biologi yang dapat dipergunakan berulang-ulang, yaitu ada alat elektronik dan alat non-elektrik. Alat elektrik laboratorium biologi terdiri dari 5. 1. Mikroskop cahaya. 2. Autoklav elektrik. 3. Inkubator. 4. Mikropipet. Dan 5. Hot plate. Baik, untuk mikrocahaya akan disampaikan oleh Angela. Kepada Angela, dipersilakan. Nah, bisa dilihat teman-teman pada slide mikroskop cahaya. Nah, di situ adalah gambar dari mikroskop cahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah alat untuk melihat sel mikroba atau sel bakteri yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Fungsi dari mikroskop cahaya adalah untuk mendapatkan gambaran secara lebih detail dan besar untuk objek-objek kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Mikroskop cahaya dapat disimpan di tempat yang sejuk, kering. Selanjutnya, bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Yang pertama, itu ada kaki, fungsinya menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Yang kedua, ada lengan, fungsinya untuk memegang mikroskop saat memindahkan posisinya. Selanjutnya ada cermin, fungsinya untuk memantulkan cahaya dari sumber sinar. Yang keempat ada kondensor, tersusun dari lensa gabungan yang fungsinya mengumpulkan sinar. Selanjutnya ada diafragma, fungsinya mengatur banyaknya cahaya yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Yang keenam ada meja preparat, berfungsi sebagai tempat meletakkan objek yang akan dilihat di mikroskop. Selanjutnya ada tabung, berfungsi sebagai tempat melekatnya lensa okuler. Yang kedelapan, lensa okuler, berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan dari lensa objektif sekitar 4-25 kali. Yang terakhir ada lensa objektif, berfungsi dalam pembentukan bayangan pertama. Bagaimana cara menggunakan mikroskop? Yang pertama, letakkan mikroskop pada meja yang datar dan stabil. Kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk. Yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. 7. Apabila telah selesai menggunakan mikroskop, dan simpan pada tempatnya kembali. Cara pemeliharaan dan perawatan mikroskop cahaya. Yang pertama, bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam plastik. Dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Yang kedua, lensa mikroskop dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa. Ketiga, sebelum menyimpan, bersihkan mikroskop selalu. Yang terakhir, meja mikroskop sebelum disimpan diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat. Kita lanjut ke alat kedua, yaitu autoklav elektrik yang akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai autoklav elektrik. Autoklav ini mempunyai pengertian yaitu suatu alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Fungsi dari autoklav ini yaitu melakukan sterilisasi pada wadah dan benda-benda laboratorium yang digunakan untuk penelitian. Penyimpanan untuk autoklav ini yaitu disimpan dan diletakkan pada tempat yang bersih dan kering.
Kemudian, bagian-bagian autoclave, yaitu terdapat timer, katup uap, pengatur makanan, katup pengaman, tombol on-off, termometer, lalu lempeng sumber panas, sekrup pengaman, dan yang terakhir ada angsa. Selanjutnya itu cara menggunakan autoclave. Yang pertama ada membuka tutup autoclave terlebih dahulu. Yang kedua, mengangkat panci yang ada di dalam autoclave tersebut. Yang ketiga, memasukkan air sesuai batas. Yang keempat, memasukkan kembali panci yang kita keluarkan dari dalam autoclave itu. Yang kelima, menyusun dengan rapi alat yang akan kita sterilkan. Baik, yang terakhir ada cara pemeliharaan dan perawatan autoclave. Yang pertama yaitu gunakan sesuai dengan standar prosedur yang benar. Yang kedua, perhatikan kestabilan listrik Anda. Yang ketiga, gunakan Aquad Ades. Yang keempat, jangan biarkan di dalam autoclave itu ada air yang terlalu lama. Dan yang terakhir yaitu kalibrasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya inkubator yang akan disampaikan oleh Selvia. Kepada Selvia, kami persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai inkubator. Nah, inkubator ini merupakan alat yang digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri. Terus fungsi dari inkubator ini yang pertama menumbuhkan kultur mikroba atau kultur sel. Terus yang kedua meningkatkan laju pertumbuhan organisme. Dan cara penyimpanan inkubator ini hanya dengan simpan di tempat yang kering. Lanjut ke bagian-bagian inkubator. Yang pertama ada pintu inkubator. Terus yang kedua ada tombol panel untuk sesuaikan suhu yang diperlukan. Terus ada rak inkubator sebagai area letakkan bahan yang akan diinkubator. Cara menggunakan inkubator. Yang pertama, hubungkan kabel power ke stop kontak. Terus yang kedua, nyalakan alat. Terus yang ketiga, sesuaikan suhu di dalam inkubator bersama dengan menekan tombol set. Terus yang keempat, setelah suhu yang diinginkan selesai diatur, lepaskan tombol set. Terus yang kelima, siapkan sampel yang akan diinkubasikan. Letakkan di dalam rak yang terdapat di dalam inkubator. Terus yang terakhir, ada cara perawatan dan pemeliharaan inkubator. Cara merawat inkubator yaitu, supaya inkubator kamu awet, melaksanakan perawatan berkala, Anda bisa membersihkan inkubator dari kotoran yang melekat atau dari bekas penelitian Anda. Terus cara membersihkan inkubator itu dengan cara membersihkan alat bersama dengan kain lap bersih atau kain lap yang basah. Lantas, lap bersama dengan kain kering tiap-tiap selesai digunakan. Di dalam inkubator terdapat rak bisa dibongkar pakai sehingga memudahkan untuk membersihkannya. Baik, terima kasih kepada Selvia. Selanjutnya adalah mikropipet yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mikropipet yaitu alat untuk menangani volume cairan dalam skala mikroliter. Yang fungsinya adalah mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dan jumlah kecil secara akurat. Penggunaan pipet gelas seperti pipet ukur dan pipet volume atau gondok tidak mempunyai akurasi yang tinggi untuk volume kurang dari 1 mili. Penyimpanan disimpan di tempat sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam dan basah. Bagian-bagian mikropipet. Pada bagian A adalah plugger button berfungsi untuk mengambil volume cairan. Pada bagian B adalah tip ejector button yang berfungsi untuk melepaskan tip setelah digunakan. Pada bagian C adalah skala volume untuk menunjukkan angka atau volume cairan yang diambil. Pada bagian D adalah cincin pengatur volume untuk mendapatkan skala pengambilan cairan yang diinginkan. Pada bagian E adalah ujung batang untuk memasang tip. Pada bagian F adalah tip untuk menampung cairan yang dipipet. Cara menggunakan mikropipet. 1. Mengatur volume sesuai yang diinginkan. Pada bagian mikropipet selalu dilengkapi dengan pengatur volume yang terletak di bagian kepala pipet. Yang kedua, memasang tip. 3. Mengambil dan mengeluarkan sampel. Cara merawat mikropipet. 1. Membersihkan mikropipet sebelum dan sesudah pemakaian menggunakan alkohol. Yang kedua, mensterilkan komponen mikropipet yang dapat disterilkan dengan menggunakan alat autoclave. 3.
Jangan menggunakan mikropipet tanpa tip. 4. Jangan menggunakan tip bekas untuk sampel yang berbeda. 5. Mengecek secara rutin kondisi mikropipet. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.